Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sabaqani fil husnayain atau sabaqani ilal husnayain. Dia telah mendahuluiku dalam dua kebaikan. Ya. Teman-teman tahu siapakah yang mengucapkan hal ini dan ditujukan kepada siapa? Ya, sabaqani ilal husnayain. Ya, dia telah mendahuluiku dalam dua kebaikan. Ya, yang mengucapkan kalimat ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud dengan telah mendahuluiku dalam dua kebaikan adalah saudaranya, yaitu Zaid bin Khattab. Ya. Raja Wali Perang Yamamah, demikian julukan untuk sahabat mulia ini. Dan inilah sosok tamu kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesuai dengan namanya, Zaid bin Khattab, tentu saja dia adalah saudara dari Umar bin Khattab. Namun saja antara Umar bin Khattab dan Zaid bin Khattab, ya, keduanya memang satu ayah, Al-Khattab, tapi ibu mereka berbeda. Omar, kita tahu ibunya adalah Hantamah dari kabilah Bani Makhzum, masih terbilang saudara Abu Jahal. Adapun Zaid bin Khattab ini ibunya adalah Wahab Nabi atau ya, dia berasal dari kabilah Bani Asad, masih satu suku dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Umar dan Zaid bin Khattab, sebagian mengatakan Zaid lebih tua, ya, jadi kakaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi keduanya, usia keduanya tidaklah jauh terpaut jauh, ya. Sehingga masa kecil dua saudara ini dihabiskan secara bersamaan dan mereka sepertinya sudah ditakdirkan untuk berbagi tugas. Zaid bin Khattab sejak kecil sudah menjadi pengusaha, ya, membawa hartanya, dagangannya pergi ke Syam atau ke Yaman sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu. Adapun Umar bin Khattab lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggembalakan ternak, ya, unta milik bapaknya itu, ya. Sehingga ada suatu saat kisah bahwa Umar bin Khattab ini pengen juga berbisnis ke Syam begitu kira-kira, ya. Dan disampaikanlah hal itu kepada ayah mereka dan ayahnya tentu tidak setuju. Tapi Zaid sempat setuju. Kata Zaid, "Ya abati, wahai ayah, kami sesekali tukar. Saya yang menggembalakan kambing atau menggembalakan unta. Nah, sementara Umar silakan, ya, berbisnis ke Syam." Ya. Kata bapaknya, "La, tidak." Ya. Sebab mengapa? Engkau ya Zaid tidak akan bisa ngurus ternak-ternak dan Umar tidak akan mungkin bisa berbisnis sebagus engkau. Ya. Jadi tidak diizinkan. Kendati demikian, riwayat mencatat tetap saja Umar bin Khattab ini pernah diberikan modal oleh abangnya, oleh Zaid bin Khattab ini, ya, untuk berangkat ke Syam, sehingga terhitung beberapa kali Umar ini tetap berbisnis ke Syam, ya. Dan ini dibuktikan dalam hadis-hadis bahwa beliau sudah mengenal Syam jauh sebelum wilayah kaum muslimin dikuasai oleh atau wilayah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin. Kembali ke kisah Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini rahimallahu, dia masuk Islam lebih dulu daripada Umar bin Khattab. Karenanya dalam hadis tadi Umar mengatakan, atau dalam riwayat tadi Umar mengatakan, sabaqani fil husnayain. Dia telah mendahuluiku dalam dua hal. Apa itu? Mendahului Umar masuk Islam lebih dulu dan mendahului Umar syahid menjemput Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya. Nah, dia masuk Islam di awal-awal sebelum Umar masuk Islam. Tentu saja Zaid bin Khattab ini masuk Islam secara diam-diam. Ada kisah lucu. Saat Umar bin Khattab masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kita tahu, ya, awalnya Umar sangat membenci Rasulullah, sangat menghalangi dakwah Rasulullah, namun pada akhirnya dia masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah Darul Arqam atau Al-Arqam bin Abil Arqam, para sahabat Nabi yang berada di rumah itu, ya, sempat ngumpet, sempat sembunyi, termasuk Zaid bin Khattab yang ada di rumah itu, ya. Namun ketika Umar masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah, baru kaum muslimin yang ngumpet, ya, di balik tiang, di dalam kamar, ya, di belakang hordeng, ya, keluar, ya,
Dan di antara yang keluar dari persembunyian itu ada Zaid bin Khattab. Kata Umar, Zaid, anta huna, katanya, ente di sini. Ya, aslamt, anda sudah masuk Islam? Oh ya, udah lama masuk Islam. Kata Umar, kenapa nggak ngasih tahu saya? Kata Zaid bin Khattab, ya akhi, wahai saudaraku, ya, saya tidak ingin kita ribut, kita berantem. Kalau saya kasih tahu saya masuk Islam, engkau pasti marah dan kita berantem. Saya tidak ingin merusak hubungan persaudaraan. Demikianlah tata cara Zaid bin Khattab menjaga keislamannya, dan di satu sisi juga dia ingin menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya Umar bin Khattab. Dan termasuk juga ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwa ini sebelum Islam, walaupun secara usia Zaid lebih tua daripada Umar, tapi dia selalu mempersilakan Umar bin Khattab untuk mewakili kaumnya, kabilah Bani Adi, untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Dia mendahulukan saudaranya Umar ketimbang dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia merasa bahwa Umar lebih mampu untuk berdialog. Umar lebih mampu untuk mengeluarkan ide-ide cerdasnya di hadapan para tokoh Quraisy pada waktu itu. Sampai kemudian baginda Rasul mengizinkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Zaid bin Khattab bersama dengan adiknya Umar bin Khattab, bersama dengan Ayyash bin Rabi'ah dan beberapa sahabat muda yang lainnya berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan hijrah mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah berikutnya jamaah, Zaid bin Khattab ini selalu ikut serta mendampingi Rasulullah dalam semua peristiwa besar, dimulai dari perang Badar, perang Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, sampai kemudian perang Tabuk. Dia tidak pernah absen sekalipun. Bahkan dalam perang Uhud ada kisah menarik. Dia berjuang luar biasa, menghalau musuh-musuh yang sangat hebat pada waktu itu. Tamengnya ini sempat terlepas dan dilihat oleh Umar. Maka Umar mencari peluang sekuat tenaga agar bisa menggapai tameng tersebut untuk diberikan kepada kakaknya Zaid bin Khattab ini. Tapi sebaliknya, Zaid bin Khattab justru menghindar. Dia menghindari tameng tersebut. Mengapa? Dia pengen menjemput syahadah. Dia pengen mendapatkan syahid. Demikian alasannya. Walaupun pada faktanya pada perang tersebut dia tidak meninggal dunia, dia tetap diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasul pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Sehingga sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, Zaid bin Khattab ini tetap hidup, tetap tegar dan mendampingi pejuang-pejuang Islam dalam menaklukkan wilayah-wilayah kaum muslimin. Dan dia pun menemukan janjinya pada masa akhir pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Nah, bagaimana kisah Zaid bin Khattab ini sehingga membuat Umar bin Khattab cemburu, di satu sisi sedih dengan wafatnya kakaknya ini? Kita akan tuturkan setelah yang satu ini, dan jangan. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. PR terbesar yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq adalah selain menjaga keaslian Islam, Abu Bakar Siddiq juga menghadapi tuntutan-tuntutan dan perlawanan-perlawanan dari orang-orang yang murtad. Nah, di antara orang murtad yang sangat berbahaya pada waktu itu adalah Musailamah Al-Kadzab dari kabilah Bani Hanifah. Sekian banyak panglima perang diangkat oleh Abu Bakar Siddiq untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab ini, satu demi satu tumbang. Dan pada akhirnya Abu Bakar Siddiq mengangkat seorang panglima dikdaya, yaitu Khalid ibn Walid. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan sekian puluh ribu pasukannya untuk menghalau perlawanan dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Di antara pasukan tersebut adalah Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berangkat bersama dengan pasukan kaum muslimin tentu saja, dan di dalamnya juga ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Berangkatlah mereka, dan dengan izin Allah, dengan kemampuan Khalid bin Walid, dengan kekuatan perjuangan, keikhlasan kaum muslimin, mereka kemudian berhasil mendesak Musailamah Al-Kadzab, sampai kemudian Musailamah Al-Kadzab ini, jamaah sekalian rahimakumullah, terkurung di sebuah benteng yang kemudian kita kenal dengan Hadiqatul Maut, benteng kematian.
Namun ternyata Musailamah al-Kadzdzab ini telah menyiapkan dirinya untuk bertahan di benteng tersebut sekian lama. Dan ini membuat repot kaum muslimin sendiri. Sehingga hampir sebulan namanya pasukan Khalid bin Walid mengepung benteng ini tak jua bisa didobrak. Dan muncullah seorang pahlawan terkenal, Al-Barra bin Malik, yang mengusulkan agar dirinya dilempar di luar masuk ke dalam benteng, dan dia berhasil membuka benteng dari dalam, dan kaum muslimin ibarat air bah menyerbu ke dalam benteng dan berhasil menyelesaikan Musailamah al-Kadzdzab. Kendati demikian, walaupun Musailamah al-Kadzdzab berhasil ditaklukkan dan kemudian diselesaikan oleh Wahsy bin Harb, tak urung ada sekian banyak pahlawan-pahlawan Islam yang syahid. Nah, di antara yang syahid itu adalah Zaid bin Khattab. Ada kisah ketika pasukan ini pulang ke rumah masing-masing dan kemudian tiba di Madinah Al-Munawwarah. Di antara mereka ada anak muda yang usianya masih sangat belia, namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat kedatangan Abdullah anaknya ini dan disambut dengan senang. Tentu saja kembali dari medan peperangan. Kata Umar bin Khattab, "Aina amu? Di mana pamanmu?" Zaid bin Khattab, "Di mana pamanmu?" Kata dia, "Ustushhida ya abadi." Kata Abdullah bin Umar ini, "Meninggal syahid wahai ayah." Murka Umar, marah Umar. Apa kata Umar? "Ya Abdullah, bukankah kalian berangkat bareng, tapi kenapa engkau pulang sementara pamanmu tidak?" Maksud Umar itu, kalau berangkat pulang bareng juga. Bila perlu, kalau enggak ya enggak usah pulang sekalian. Artinya dua-duanya meninggal syahid. Kenapa engkau bisa pulang sementara pamanmu tertinggal mati syahid di medan peperangan? Kenapa bisa begitu? Kenapa engkau pulang? Ini alasan Umar, kenapa engkau bisa pulang? Apa kata anak yang cerdas ini? Kata anaknya, "Ya abadi, wahai ayahku, sungguh demi Allah, ketika kami akan berangkat ke perang Yamamah, medan Yamamah, kami sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan karunia kepada kami agar mati syahid. Bedanya, doa pamanku dikabulkan, nah doa saya tidak." Kendati demikian, Umar tetap sedih, menangis dalam rintihnya, menggubah syair yang panjang tentang wafatnya Zaid bin Khattab ini, dan keluarlah kalimat yang dicatat sejarah, "Laqad sabaqani fil husnayain." Sungguh Zaid bin Khattab ini telah mendahuluiku dalam dua kebaikan. Masuk Islam lebih dulu dan kemudian syahid lebih dulu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani sosok-sosok seperti Zaid bin Khattab ini yang selalu pengen terdepan dalam kebaikan, baik terdepan dalam memulai Islam ataupun terdepan dalam menutup akhir hayatnya dengan meninggal dalam keadaan syahid. Barakallahu fikum jami'an. Ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.